Baiknya kita syarah tentang ahkamun nunis sakinah wa tanwin. Di sini linuni intaskun walid tanwini. Arba'u ahkamin fahutabini, bahwa hukum nun sukun dan tanwin ini semuanya ada 4 ya, yaitu idhar, idgham dan idgham dibagi 2 ya, idgham bigunah dan bigoiri gunah. Kemudian ada iklab, ada ikhfa ya, jadi semuanya 4 hukum. Yang pertama itu adalah hukum idhar. Idhar itu artinya jelas ya. Kemudian huruf idhar ini ada 6. Idhar ada 6, dan ini idhar ini disebut juga sebagai huruf-huruf ini halqi ya, karena huruf-hurufnya ini semuanya ada di rongga tenggorokan. Di rongga tenggorokan pertama atau di aqsal halq itu ada 2 huruf, yaitu hamzah dan ha ya, ha besar ya. Itu di mana? Jakun ya, di jakun. Kemudian yang kedua itu di tengah tenggorokan atau wastul halq itu ada huruf ha dan ain dan ha ya. Kemudian yang ketiga di adnal halq itu ada huruf goin dan kho. Dibacanya jelas, tidak dengan gunah. Artinya dibacanya satu ketukan saja ya. Anhar, an'amta, an'amta. Seperti itu kurang lebih ya. Tentang idhar. Ini insya Allah sudah pada familiar ya tentang huruf idhar ini. Kemudian yang kedua ada hukum idgham. Idgham ini hurufnya ada 6. Ya, idgham terdiri daripada 2. Ada idgham bigunah dan ada idgham bigoiri gunah atau ba'al gunah atau bigoiri gunah atau ma'al gunah atau idgham yaitu. Yang pertama idgham bigunah. Idgham ini hurufnya terdiri daripada 4 ya, yaitu huruf yang terkumpul dalam lafadz yanmu. Ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Yanmu. Cara bacanya gimana? Seperti seperti definisinya, idgham artinya memasukkan ya, artinya memasukkan apa? Huruf nun ke dalam huruf yang kedua, huruf idgham. Nah, di sini huruf yang diidghamkan itu adalah huruf-huruf ini yang huruf idghamnya itu adalah huruf ya, nun, mim, waw. Artinya ketika dibaca nun sukun, ketika ketemu dengan 4 huruf ini bacanya lebur ya, masuk secara keseluruhan ke dalam huruf-huruf idgham ini. Kemudian ditahan dengan gunah 2 harokat ya, 2 harokat secara majazi, artinya 2 harokat secara maktubah, tapi cara mantukohnya itu hampir 3 harokat ya, artinya ditahan sampai 3 harokat, tapi maktubahnya 2 harokat. Nah, cara bacanya gimana? Misalnya man yakulu ya, man yakulu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi lebur, masuk secara keseluruhan, kamil ya. Itu. Kemudian ini syaratnya apa? Idgham ini syaratnya ada di dalam 2 kata atau 2 kalimah ya. Man yaqulu, di dalam 2 kalimah. Bagaimana kalau seandainya terdapat di dalam 1 kalimah? Di sini mu'alif memberitahukan illa idza kana bi kilmatin fala, bahwa kecuali apabila huruf idgham ini ada di dalam 1 kalimat, maka di sini kasih tahu fala, jangan, nggak boleh. Nggak boleh apa? Tudgim, nggak boleh diidghamkan. Nggak boleh kalian idghamkan katanya. Seperti lafadz apa? Dunya. Ini kan nggak boleh dibaca duya. Kenapa? Kalau dibaca duya nanti akan terjadi mudha'afah. Apa penggandaan? Penggandaan huruf, bukan penggandaan uang ya. Penggandaan huruf. Jadi menambahkan huruf. Ini haram ya, nggak boleh ada penggandaan huruf di dalam Al-Qur'an ya. Jadi bacanya gimana? Idhar. Idhar mutlak. Idhar mutlak ya dibacanya. Wajib, sangat mutlak dibaca idhar. Dan ini sepakat para ulama ya. Tidak ada khilafiyah. Atau dalam lafadz apa? Sinwanin, di sini katakan sinwan ya. Nggak boleh dibaca siwan, nggak boleh ya. Tapi dibacanya sinwan, jelas idhar mutlak. Tala, bacalah, kata ini ya, tentang idgham bi gunnah. Kemudian wasani, yang kedua idgham apa? Idgham bi ghairi gunnah, yaitu idgham yang tanpa gunnah, yaitu pada lafadz apa? Ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf lam atau ra. Ya, jadi dibacanya misalnya min ladunka dibaca enggak seperti itu ya, kan bi ghairi gunnah. Jadi bacanya lebur, akmal, sangat sempurna. Min ladunka, min ladun ya, min ladun, jadi mil. Sama min rabbihim dibaca mir rabbihim, itu ya. Kemudian di sini katakan summa karirona, yaitu jangan lupa takrirnya. Takrir di mana? Di huruf ro, yaitu di ujung huruf ro, di ujung lidah huruf ro, berikan takrir. Berapa getarannya? 1 aja ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak, takrirnya 1 aja. Jadi nggak dibaca mir, nggak gitu ya, tapi cukup 1 aja, mir rabbihim, seperti itu. Kemudian wasalisu, yang ketiga hukum nun sukun dan tanwin ini apa? Iklab. Iklab artinya apa? Memasukkan ya, atau mengganti apa? Mengganti huruf nun dengan huruf mim. Itu maksud makna daripada iklab ya.
Kemudian ingdal ba'i, yaitu ketika huruf ba. Huruf iqlab ini hurufnya itu ada satu aja, yaitu huruf ba ya. Maka di sini katakan ingdal ba'i, ketika huruf ba apa miman dibaca dengan mim. Apa yang dibaca dengan mim yaitu huruf nunnya. Jadi enggak min ba'di, enggak min ba'di, enggak itu, tapi nunnya itu berubah menjadi huruf miman, mim ya. Bigunah, dan berikan gunah juga di dalam huruf mim tersebut gitu kan. Ketika membaca iqlab ini ya, pertama dia dibacanya dengan mim, kemudian bigunah dengan gunah ma'al ikhfa'i yang disertai ikhfa. Jadi cara bacanya gimana? Ini ada 3 cara baca ya. Ada ada infiraj, ada iltibaq, dan ada iltimas. Mana yang lebih utama? Guru saya bilang, Syekh Husni, itu dengan iltimas. Artinya dibaca antara gunah dan ikhfa ya. Min ba'di, gitu ya, cara bacanya. Kemudian yang keempat ada hukum nun sukun dan tanwin ini, nun sakinah dan tanwin ini adalah yang keempat, yaitu hukum ikhfa. Hukum ikhfa adalah huruf-hurufnya ini adalah sisa dari huruf idhar, idgham, dan iqlab ya. Idhar, idgham, iqlab itu ada 13, huruf hijaiyah itu ada 29, kurangi alif ya, karena alif itu selamanya sukun, maka sisanya ada 15. 15 ini adalah huruf-huruf ikhfa yang tersusun dalam bait sif dasana kam jadu syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan ada 5. Cara membaca ikhfa itu seperti apa? Cara membaca ikhfa itu ya baina mangzilatain, artinya di antara dua kedudukan. Kedudukan mana? Antara idhar dan idgham ya. Jadi enggak diidharkan, enggak kuntum. Salah ya, banyak beberapa yang saya dapati membaca dengan kuntum, itu salah. Karena bacaan ikhfa itu nggak boleh diidharkan, karena antara idhar dan idgham. Maknanya itu baina mangzilatain. Artinya nggak boleh diidharkan dan tidak boleh diidghamkan. Tidak boleh juga kuntum, tidak boleh kutum. Jadi mana? Tengah-tengah ya. Bacanya gimana? Kayak mau dibaca idhar tapi kayak mau memasukkan ke dalam idgham. Jadi dibacanya kung, seolah-olah mau masuk ke huruf ta. Kuntum. Kuntum. Itu seperti itu. Cara membaca ikhfa. Artinya di antara kedudukan idhar dan idgham. Kemudian cara membaca ikhfa ini ada 3 cara ya. Maksudnya ada 3 ikhfa ini dibagi 3. Ada aqrab, ada ausat, dan ada a'la. Yang aqrab hurufnya 3, yaitu to, dalta ya, jadi dibacanya kuat ya. Misalnya apa? Tadi ya, in kuntum, kuat ya. Atau misalnya ming dunihim ya. Ming, ke huruf dalnya itu kuat ya, ikhfanya itu kuat. Kemudian huruf to. Kemudian yang a'la, itu yang a'la ya, maaf, itu yang a'la. A'la itu yang aqrab. Kemudian ada yang ab'ad. Tadi saya salah ya. Ada ikhfa itu a'la, ab'ad, dan ausat ya. Tadi yang a'la, yang aqrab, yaitu huruf dal, to, dalta. Kemudian yang ab'ad, yang jauh, itu ada dua huruf, yaitu qaf dan kaf ya. Sehingga ketika kita membaca huruf qaf dan kaf itu ikhfanya nggak terlalu kuat ya. Contohnya min qablikum, min qablikum, beda sama huruf ketika menghadapi huruf ta. Kuntum min qablikum, itu ya, seperti itu. Atau ingkungtum, ingkung, itu ya. Yang ausat sisanya itu tentang ikhfa. Kemudian berikutnya hukum berikutnya ya, yaitu ahkamun nuni wal mimi al musaddadatain. Ini tentang hukum nun dan mim musaddadah, yaitu hukum nun dan mim bertasydid. Wa gunna miman summa nunan suddida wasamikulan harfa gunnatin bada. Bahwa gunnah pada huruf mim kemudian pada huruf nun itu harus yang bertasydid. Dan di sini katakan, dan gunnah pada huruf mim dan huruf nun yang bertasydid, wasami, maka namakanlah kulan keduanya harfan huruf gunnatin, huruf gunnah bada. Jadi di sini huruf nun bertasydid dan huruf mim bertasydid. Ini gunahnya sangat kuat ya. Artinya ketika kita mendapati nun bertasydid atau mim bertasydid, itu dibaca gunahnya sangat kuat. Dan di dalam marotibul gunnah, mim bertasydid dan nun bertasydid ini menduduki posisi pertama sebagai pemilik gunah paling kuat, paling akmal ya. Jadi bacanya gimana? Kuat banget. Inna gitu ya, seperti itu. Atau mimma
Ya, seperti itu cara bacanya. Kuat. Masuk semuanya ke rongga hidung, ke khoisum. Kemudian yang berikutnya ada hukum apa ini? Ahkamul mimis sakinah, yaitu hukum mim sukun. Nanti kita lanjutkan ya. Ini untuk pembahasan ini insyaallah.